kabar horor. Selamat malam, salam sejahtera bagi sahabat kahor dimanapun Anda berada. Malam ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah tentang lentre. Apakah sobat tahu apa itu lentre? Lentre itu adalah sejenis pelet atau santet yang gunanya untuk memikat lawan jenis. Dan lentre ini adalah nama atau istilah yang terkenal di daerah Jawa Timur. Kisah ini mungkin tidak menakutkan bagi beberapa orang, tapi akan menjadi mimpi buruk bagi mereka atau keluarga mereka yang pernah mengalami atau bersinggungan dengan lentre ini. Karena lentre memiliki sejarah yang tidak kalah gelap dari banyak ilmu hitam yang pernah diciptakan. Pada beberapa daerah Jawa Timur, lentre memiliki nama-nama yang berbeda satu sama lain. Pun dengan ritual pengikutnya juga berbeda. Sekarang, Bang Fawa akan menceritakan lentre yang dari daerah Tapal Kuda. Daerah Tapal Kuda adalah daerah kawasan di bagian timur Provinsi Jawa Timur yang meliputi 7 kabupaten: Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan bagian timur, Probolinggo, dan Situbondo. Lah, Bang Fawa mengatakan Tapal Kuda karena ini memang bentuknya menyerupai alas sepatu kuda yang sedikit lonjong jika digambar dengan garis imajiner. Oke, dari daerah-daerah yang Bang Fawa sebutkan tadi, pasti tidak akan asing dengan nama lentre ini. Dan sebelumnya, yang sudah saya sampaikan, lentre ini memang terlihat seperti pelet. Namun entah kenapa, saya merasa lentre ini lebih licin. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Jangan ditutup dulu. Mari kita simak ceritanya. Kita sebut sang narasumber ini bernama Agus, walaupun masih tetap menggunakan nama samaran. 19 tahun yang lalu, Pak Agus pertama kali mendengar tentang lentre tersebut. Itu pun dia sebenarnya mencuri dengar dari pembicaraan antara neneknya ketika berkunjung di rumahnya. Singkatnya, Pak Agus ini sedang menceritakan tentang salah seorang tetangganya yang konon menggunakan ilmu pengasihan ini. Semua dimulai ketika malam datang. Waktu itu, desa tempat nenek Pak Agus tinggal masih dihuni oleh segelintir keluarga saja. Jarak antara satu rumah ke rumah lain cukup jauh, dan biasanya dipisahkan oleh tanah kosong, atau orang Jawa biasa menyebutkan dengan barongan, atau dalam istilah lain barongan pring, yaitu barongan, yaitu suatu daerah yang berisi banyak pohon bambu. Singkat cerita, salah seorang kepala keluarga, sebut saja beliau dengan nama Pak Mantri. Pak Mantri baru selesai dari ladangnya. Ia berniat untuk pulang dengan sepeda perang miliknya. Ia tak menduga kalau hari sudah menjadi gelap. Akibat karena Pak Mantri ini memang tertidur pulas di gubuk setelah seharian bekerja. Mulai pagi hingga sore, niatnya Pak Mantri ini layah-layah dulu sebentar, akhirnya malah ketiduran. Hingga akhirnya dia bangun-bangun, hari sudah menjadi gelap. Pak Mantri kemudian mengayuh sepedanya sendirian di bawah pohon-pohon besar dan tinggi yang tampak rimbun. Ia tampak bersiul-siul mengusir sepi yang perlahan mulai mengganggu dirinya. Maklum, memang dahulu desa ini masih sepi. Tapi entah kenapa malam itu terasa lebih dingin dari biasanya.
Di sepanjang perjalanan, rumah-rumah sudah tertutup rapat. Tak ada satu orang pun yang Pak Mantri lihat. Maklum saja, saat itu tak banyak orang yang mau beraktivitas pada malam hari. Pak Mantri mengayuh terus sepedanya, hingga ia akhirnya sampai di persimpangan jalan. Pak Mantri sempat berhenti untuk berpikir. Sampai akhirnya, beliau memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Ya, itulah sebuah jalan kecil yang diapit dua ladang pisang yang mengarah langsung ke tanah kuburan. Meski terdengar menakutkan, namun Pak Mantri bukan tipikal orang yang penakut. Karena toh, di kuburan tidak ada apa-apa kecuali orang mati. Dari kejauhan Pak Mantri mulai melihat bayangan pohon Kamboja, diikuti siluet rumah pendoso. Pak Mantri masih begitu tenang mengayuh sepedanya. Diayuh sepeda itu sedikit demi sedikit. Tak ada sedikit pun pikiran yang aneh-aneh mengenai tempat tersebut. Sampai tanpa ada sebab yang jelas, rantai sepeda Pak Mantri ini tiba-tiba putus. Lelaki paruh baya tersebut sempat mengumpat. Telek tenan nih. Kok putus? Malam-malam begini. Sepi lagi. Nasib. Karena meski jalan ini adalah jalan pintas, namun memang butuh waktu 15 menit untuk berjalan kaki untuk sampai ke rumahnya Pak Mantri. Ditambah lagi Pak Mantri harus mendorong sepeda perang ini. Maka lelaki itu pun akhirnya pasrah. Ia tuntun sepeda perang tersebut sendirian. Namun sejenak, ketika Pak Mantri tepat berada di depan gerbang kuburan, Pak Mantri sempat berhenti sebentar akibat mencium aroma dari bau kemenyan yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba rasa penasaran yang ada di dalam dirinya membuncah. Pak Mantri ini sontak menyandarkan sepeda perangnya di balik bangunan pendoso. Sembari memasang indera penciumannya, Pak Mantri mulai mencari dari mana sumber aroma bau kemenyan tersebut. Karena sejujurnya hal ini janggal bagi dirinya. Kenapa di pemakaman ini ada bau yang seperti ini? Karena memang sudah lama ia tak mendapati hal seperti ini. Singkat cerita, setelah mencari dari mana sumber aroma kemenyan itu, Pak Mantri berhenti sewaktu melihat pada salah satu makam yang berada di tengah pekuburan, yang terdapat kendi pulung yang mengepulkan asap dengan taburan bunga 7 rupa. Pak Mantri tampak keheranan sebelum ia tersadar. Ia sangat-sangat sadar bila tak jauh dari tempatnya sedang berdiri, terlihat bayangan seseorang sedang berjalan mengitari area perkuburan itu. Pak Mantri seketika bersembunyi di semak belukar sambil berjalan mengendap-endap agar ia tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Semakin Pak Mantri mendekat pada sudut paling jauh pekuburan, aura dingin seperti menelusup merasuk ke dalam tubuhnya. Tak hanya itu saja, Pak Mantri mendengar suara gumaman yang janggal, seperti seseorang yang sedang berbicara, namun dengan bahasa yang aneh. Ya, itu sepertinya adalah suara-suara orang membaca mantra. Pak Mantri hanya bisa bersembunyi sambil mengamati situasi. Di dalam hatinya ia berkata, bila suara yang dirinya dengar tak lain adalah suara dari seorang wanita. Namun terbesit sebuah pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita pada malam hari seperti ini di area pekuburan? Lelaki paruh baya itu masih menunggu, karena ia tahu sejak tadi sosok tersebut seperti berjalan mengitari kuburan ini terus-menerus, sembari menggumamkan kalimat yang tak beliau mengerti. Maka manakala sosok itu mulai perlahan berjalan mendekat,
Pak Mantri memandang lekat-lekat, dan betapa terkejutnya beliau karena yang Pak Mantri lihat pada malam itu adalah seorang wanita yang dirinya kenal. Dia adalah salah satu tetangga yang rumahnya tak jauh dari tempat tinggalnya. Namun yang membuat Pak Mantri tak dapat berkata-kata adalah wanita itu dalam kondisi telanjang bulat, tanpa sehelai benang yang menutupi tubuhnya. Wanita itu terus saja berjalan tanpa sadar dengan kehadiran Pak Mantri. Ia terus melangkah sendirian, memutari area pekuburan. Kedua kakinya merah akibat dingin dan tandusnya tanah kuburan. Sampai pada satu titik, tiba-tiba ia berhenti. Ia berhenti begitu saja sebelum kepala wanita itu berputar melihat Pak Mantri dengan wajah yang hancur. Mata, hidung, sampai kulit wanita itu hitam seperti bekas orang yang terbakar. Sosok itu terus melotot ke tempat Pak Mantri yang menunduk bersembunyi. Ia tahu Pak Mantri ini dalam bahaya. Lalu apa yang Pak Mantri lakukan? Pak Mantri tahu wujud yang menatapnya saat ini bukanlah wujud dari wanita yang merupakan tetangganya tersebut. Karena pada dasarnya, sejak Pak Mantri melihat wanita itu telanjang dan mengitari kuburan, ia sudah tahu bahwa ini adalah syarat ritual lintrik. Lintrik yang memedi. Pak Mantri ataupun tetangganya saat itu, kedua-duanya sedang dalam bahaya. Bila mereka saling mengetahui, hanya tinggal masalah waktu untuk mereka sebelum kemalangan menyambangi diri mereka masing-masing. Maka Pak Mantri mencoba untuk tetap tenang. Singkatnya, setelah wanita itu berada di sudut lain, Pak Mantri langsung bergegas meninggalkan kuburan, berharap wanita itu masih belum menyadari kehadirannya. Dengan langkah perlahan-lahan, Pak Mantri menuntun sepedanya menjauh dari tempat itu. Pak Mantri sadar saat ini sepeda yang ia tuntun terasa lebih berat jika dibandingkan ketika tadi sebelum tahu perihal apa yang dilakukan tetangganya. Maka di sela langkah kaki Pak Mantri menuntun sepeda, ia pun menoleh, dan Pak Mantri itu mendapati pada boncengan sepedanya ada yang tengah duduk di situ. Dia adalah seorang wanita. Wanita itu hanya diam, pandangan matanya lurus ke depan, seakan tak memiliki ekspresi sedikit pun. Kalau dilihat dari dekat, wujudnya lebih menakutkan lagi. Ditambah aroma busuk yang tercium dari dalam tubuh yang hitam. Namun Pak Mantri ini tetap sabar. Dia tetap menuntun sepeda miliknya sampai di depan rumah, walaupun wanita itu masih ada di boncengannya. Ya, hitung-hitung mungkin membonceng istrinya lah dalam batinnya. Setelah Pak Mantri sampai di rumah, istri Pak Mantri sempat menegur beliau. "Kenapa baru pulang jam segini, Pak? Kok sudah malam?" Dan Pak Mantri itu tak menjawab. Ia langsung masuk ke rumah dengan tubuh gemetar hebat. Ia sadar tak boleh ada satupun orang yang tahu perihal ini. Ia pun menimba air sumur dengan wanita itu masih mengikuti dirinya. Bahkan ketika Pak Mantri tidur tepat di samping istrinya, sosok wanita itu masih berdiri di sampingnya. Kadang wanita itu menunduk melihat wajah Pak Mantri dari dekat. Sesekali istrinya Pak Mantri terbangun bertanya perihal aroma bangkai tikus yang dirinya cium. Pak, saya mampu bangkai tikus, Pak. Apakah Bapak bawa bangkai ke sini?" Tapi Pak Mantri ini tetap diam saja. Pak Mantri berusaha setenang mungkin menghadapi gangguan jin yang sudah dipanggil oleh tetangganya ini. Terbesit satu pertanyaan dalam benaknya. Pada siapa tetangganya ini ingin menjatuhi lintrik ini? Karena saat ini
hanya Pak Mantri yang sadar bila ilmunya yang tidak sesempurna itu, kelak hanya Pak Mantri lah yang sadar dan tahu perihal ilmu pengasih ini. Karena cerita utama tentang Lintri ini baru dimulai. Wanita itu dikenal sebagai kembang desa. Tak ada satupun laki-laki yang tak memuji dirinya. Ia dikenal baik, sopan, dan menghormati orang-orang tua. Namun di balik pintu rumahnya, setiap malam ia menduduki kitab suci. Kitab suci didudukinya hanya untuk menjampi laki-laki yang sejak dulu ia ingin perbudak. Sudah berpuluh kali laki-laki yang datang kepadanya melamar dengan harta benda yang mereka miliki. Namun, tak ada satupun yang dia terima. Akhir dari laki-laki malang tersebut adalah menjadi gila. Atau yang paling parah, berakhir di tiang gantung alias bundir, bunuh diri. Namun, akhir penantiannya tiba ketika yang dia incar tergoda. Wanita ini menundukkan seorang suami yang sudah memiliki istri dengan 3 anak yang masih kecil. Dan yang membuat orang-orang tak habis pikir adalah lelaki yang ia tundukkan tak lain adalah tetangganya sendiri. Kecantikan yang selalu dipuji oleh orang-orang, tapi berbeda dengan apa yang dilihat oleh Pak Mantri. Karena di mata Pak Mantri, kulit tubuh wanita itu membusuk seperti jenazah yang sudah lama dikuburkan. Dan perihal masalah yang sudah dia timbulkan, Pak Mantri pun berkunjung ke rumahnya. Di sana, dia menemukan jin yang menyerupai wujud si wanita sedang menyeringai kepadanya. Nama wanita itu adalah Ajeng. Ketika Pak Mantri sedang duduk, Ajeng datang dengan membawa segelas kopi hitam kesukaannya. Pak Mantri masih tertuju pada sosok jin yang menyerupai wujud Ajeng. Sampai akhirnya wanita itu menegur dirinya. "Monggo Pak, diunjukin. Silahkan Pak, diminum." Pak Mantri hanya mengangguk. Dilihatnya segelas kopi itu. Tak terbesit di dalam kepalanya untuk mencicipinya. Sebaliknya, tujuan Pak Mantri datang ke sini untuk menasehati si Ajeng ini. "Aku kenal kowe kejabang bayi sampai gede ngene lho, Nduk. Aku mengenal kamu dari janin sampai sebesar ini. Opo sing bakal kowe lakoni? Ojo diterusno yo. Mergo kowe gak ngerti, sing ireng biasanya berakhir elek. Apa yang akan kamu lakukan jangan dilanjutkan ya. Karena kamu gak tahu yang hitam biasanya berakhir buruk." Kata-kata Pak Mantri menasehati si Ajeng itu. Namun, Ajeng si wanita itu hanya tersenyum sinis. Wanita itu tak menggubris apa kata Pak Mantri. Sebaliknya, ia merebut gelas kopi milik beliau yang sejak tadi tak disentuh di atas meja. Dengan sekali guyur, kopi hitam itu terbuang di atas lantai. Dan betapa terkejutnya Pak Mantri saat melihat di dalam gelas tersebut ada kelabang di dalamnya. Ajeng lalu berkata dengan nada suara yang lembut, "Bapak ra usah melu-melu urusane wong ya. Mantuk mawon, saaken Ibu. Bapak tidak perlu ikut campur ya. Silakan pulang saja. Kasihan loh Ibu di rumah." Menanggapi itu, Pak Mantri seketika tahu apa maksud si Ajeng ini. Terlebih jin yang sejak tadi dia lihat lenyap. Pak Mantri seketika berlari pergi dari rumah Ajeng. Betapa terkejutnya beliau mendapati istrinya dalam kondisi baru saja jatuh di samping sumur.
Dari keningnya terus mengucurkan darah. Pak Mantri seketika mengangkat tubuh istrinya. Ajeng benar-benar sinting, batin Pak Mantri. Singkat cerita, 2 bulan setelah hari itu, pernikahan Ajeng dengan tetangganya berlangsung. Meski dilangsungkan secara diam-diam karena menjadi pergunjingan para tetangga, namun tak ada yang berani menyentuh Ajeng. Bahkan istri lelaki itu sampai dibikin sakit tak bisa sembuh. Para tetangga tentu saja curiga. Bagaimana bisa lelaki itu tunduk dengan Ajeng sampai seperti itu? Bahkan si Ajeng ini tega memukul ketiga anaknya di hadapan orang-orang. Apapun yang Ajeng minta, dia berikan. Termasuk menceraikan istrinya sendiri yang sudah menemaninya sejak masih susah dulu. Yang lebih gila lagi, rumah atas nama istri lelaki itu diambil begitu saja. Sampai akhirnya kabar tentang Lintre mulai terdengar di belakang mereka, para penduduk ini. Anehnya, setelah menikah pun laki-laki itu sama sekali tak terlihat mengendurkan perasaannya kepada Ajeng. Dia benar-benar dibuat tunduk atas izin istrinya. Pak Mantri akhirnya datang membantu. Ia bawa janda yang tak berdaya itu ke rumahnya. Di sini pergulatan batin Pak Mantri saling beradu, karena kunci dari masalah ini hanya beliau yang tahu, terlebih setelah bertanya kepada salah seorang temannya tentang ritual. Maka pada malam buta itu, Pak Mantri membawa janda itu, ya jandanya si suaminya Ajeng ini. Janda itu pergi ke suatu tempat. Apa yang sudah Ajeng lakukan sudah mencapai Satri alias Sukma dari targetnya tak dapat tertolong lagi. Dan bila dipaksa lagi, maka laki-laki yang dipersuami oleh Ajeng bisa menjadi gila dan tidak bisa sembuh. Maka Pak Mantri pun berpikir, Lintre harus dilawan dengan Lintre juga. Tempat itu jauh lebih dalam dari jalan setapak yang ada di dalam hutan. Jauh lebih gelap dari tempat manapun. Bahkan Pak Mantri sudah berkali-kali pergi ke rumah orang itu. Namun ketakutan masih saja datang sewaktu beliau menuju ke rumahnya. Pak Mantri berjalan bersama janda malang tersebut, menyusuri jalan setapak. Sementara di belakang mereka berdua, sosok jin berwujud Ajeng mengikuti mereka. Tentu saja, seperti kata orang itu, dia akan terus mengikuti Pak Mantri sampai beliau mengatakan bahwa Ajeng menggunakan Lintre. Hanya saja, bila Pak Mantri membuka rahasia ini dan memberitahu siapapun tentang Lintre milik Ajeng ini, maka terputus dan lepaslah laki-laki itu. Namun sebagai akibatnya, laki-laki itu bisa gila mendadak, sementara Pak Mantri akan jatuh sakit yang teramat parah. Begitupun juga Ajeng. Maka seperti yang sudah diduga sebelumnya, kedatangan Pak Mantri disambut oleh seorang lelaki tua yang tentu sudah tahu maksud kedatangan mereka. Tanpa membuang waktu, maka lelaki itu pun berkata, apa janda yang malang itu benar-benar mau habis-habisan, totalitas, sekalipun akal pikirannya bisa hilang. Do, apa benar kamu ingin mengembalikan Lintre ini? Apakah sudah benar niatmu? Apakah kamu juga mau melintre suamimu itu? Iya Pak, suamiku dilintre oleh Ajeng dan saya mau balas dendam kepadanya. Tapi resiko ini besar. Maka kamu siap menanggungnya? Siap Pak, kata janda itu. Entah karena dendam atau putus asa, janda yang malang itu seketika menjawab bila ia bersedia melakukan apapun asal kehidupannya yang dulu bisa kembali. Maka hari itu beliau melakukan ritual Lintre juga, namun menggunakan kartu yang tentu berbeda dengan milik si Ajeng. Kartu itu dimasukkan ke dalam kendi kecil, lalu dikubur di bawah tanah kuburan, utamanya kuburan yang sudah tua, karena akan mengikat jin atau makhluk yang menunggui tempat itu.
Selain itu, si janda ini harus terus datang ke tempat tersebut, memberi makan dengan sesajen dan kemenyan. Ritual ini harus terus dilakukan tanpa boleh bertanya sampai kapan. Karena si lelaki tua ini atau Pak Dukunnya ini sudah memberitahu, nanti kalau semua ini selesai akan ada tanda yang sangat jelas. Kemudian pada malam ke-17, saat si janda datang ke kuburan itu lagi sembari membawa kemenyan dan sesajen, ia dibuat terkejut karena melihat seorang wanita yang familiar sedang berlutut membelakangi dirinya tepat di depan kuburan tempat si janda menanam kendi miliknya. Nah, ketika si janda bertanya siapa gerangan wanita tersebut, betapa terkejutnya beliau melihat Ajeng dengan wajah yang hancur. Sosok atau makhluk yang menyerupai Ajeng itu hanya melotot menatap ke arah si janda, yang kemudian sadar bahwa siapapun yang berdiri menjumpai dirinya ini bukanlah Ajeng mantan tetangganya yang sudah merebut suaminya. Ia sadar mungkin ini adalah salah satu pertanda yang dia tunggu. Lantas karena keteguhan hatinya ingin membalas apa yang sudah Ajeng lakukan kepada keluarganya, si janda ini tak merasa takut sama sekali. Bahkan ketika ia meletakkan sesajen seperti biasa, sorot matanya tak henti-henti tertuju mengamati wajah Ajeng yang seperti dibakar bara api. Tiap hari, selama 7 hari berturut-turut si janda itu datang. Dan setiap kali sampai di kuburan tua itu, sosok yang menyerupai Ajeng juga ada di sana. Wujudnya kian lama semakin tak dapat dijelaskan. Lidahnya panjang sampai keluar dari mulut, sementara kulitnya dipenuhi benjolan. Si janda itu hanya duduk-duduk saja, meletakkan kembali sesajen di atas kuburan. Dan malam itu adalah kali pertama dia melihat makhluk itu menengok wajahnya lebih dekat, sangat-sangat dekat, sampai hidung mereka nyaris bersentuhan. Ada ketakutan dan kengerian di dalam hati si janda ini. Ia lalu berkata, lembut sekali, suaranya seperti berbisik, lebih halus dari suara seorang manusia yang pernah dijumpai si janda itu. Ia berkata untuk mengambil kartu yang sebelumnya sudah dia tanam. Namun disinilah letak perbedaan lintrik pengasih si janda dengan si Ajeng. Karena ia harus membuka seluruh pakaian yang dia kenakan, sampai tak ada selembar kain pun yang menutupi tubuhnya. Lalu ia harus membasuh wajahnya menggunakan tanah kuburan dari setiap tanah yang dia gali untuk mengambil kartu yang sebelumnya dia tanam di dalam kendi. Butuh 8 sampai 9 kali galian tanah bagi janda malang tersebut. Dan setiap kali ia menggali, tak lupa ia basuh wajahnya sendiri menggunakan tanah lembab yang kini mengotori wajahnya. Ia sudah menempuh jalan sejauh ini, maka tak ada jalan lain bagi dirinya untuk kembali. Terlihatlah kendi yang dia cari, warnanya lebih hitam dari sebelumnya. Tepat ketika janda malang itu mengangkatnya, ia mendengar kecipu air di dalamnya. Padahal sebelumnya ia yakin bila di dalam kendi tersebut hanya berisi 4 lembar kartu yang diusulkan oleh si lelaki tua dukun itu. Lantas, air apakah ini? Nah, disitulah tiba-tiba si lelaki tua dukun itu datang. Ia hanya berdiri menatap wanita itu. Dalam diamnya ia mengingatkan bahwa apa yang kelak dia ambil tak bisa dikembalikan lagi untuk dia. Dia menawarkan agar ia tak melanjutkan ritual lintrik yang ini. Tanpa ada jawaban, mata sudah cukup menjelaskan, tak ada obat dari sebuah dendam yang kesumat. Maka si lelaki tua berjalan pergi sambil tertawa. Katanya, menyesatkan manusia lain adalah hadiah yang paling menyenangkan untuk dibawa mati. Maka ia berpesan untuk terakhir kalinya. Di dalam kendi itu adalah darah kewanitaan dari sosok perebut suaminya itu. Ia harus minum semuanya. Maka jin yang menemani si Ajeng akan meninggalkannya. Dan jin itu akan berbalik menjadi abdi yang paling penurut, guna menghancurkan semua yang sudah dia miliki sampai ke akar yang sudah dia tanam. Darah jauh lebih kental bila dibandingkan dengan air. Itulah yang janda malang itu rasakan.
Ketika cairan itu melewati kerongkongan tenggorokannya, ia mendengar sosok yang menyerupai Ajeng itu tertawa terbahak-bahak. Dan seperti itulah cara jin mentertawakan manusia. Pagi itu, Pak Mantri datang menjemput. Setelah berbicara dengan si lelaki tua dukun itu, ia lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya beliau, Pak Mantri, ketika melihat wanita janda itu sedang duduk menyisir rambut. Siapa yang menduga Halimah, si janda malang, menjelma menjadi wanita yang menggoda. Pak Mantri pun mengantar Halimah pulang. Sepanjang perjalanan tak henti-henti orang berbisik saling berbicara. Tak tahu dengan siapa Pak Mantri berboncengan. Manakala mereka melewati rumah si Ajeng, wanita itu tahu ada yang tidak beres dengan dirinya. Separuh wajahnya merah melepuh. Halimah akhirnya memutuskan tinggal jauh di luar desa, di sebuah rumah gubuk yang dikelilingi lahan pisang. Ketiga anaknya tak bersamanya. Konon dari bisi orang yang saling berbicara, Halimah si janda ini juga mendapatkan uang dari banyak laki-laki yang berkunjung. Tak penting dari mana Halimah mendapatkan uang, karena setiap malam ia akan berjalan pergi lalu berdiri di luar rumah Ajeng. Seperti itulah, selalu seperti itu. Beberapa kali pula Ajeng terlihat mengintip dari jendela kamarnya. Ia tak mau laki-laki yang susah dia rebut didapati lagi oleh Halimah. Satu yang tidak dipelajari oleh Ajeng, lintre yang dia pelajari membutuhkan media mata dari korban untuk melihat dirinya. Namun lintre yang dimiliki Halimah berbeda, hanya membutuhkan satu foto saja. Dan malam itu Halimah tak ada keinginan untuk merebut mantan suaminya. Ia ingin laki-laki itu membayar rasa sakit yang dia miliki. Halimah pulang sambil berpikir untuk memulai penderitaan Ajeng dengan satu sentuhan saja. Ia taburkan sejumput tanah lalu pergi meninggalkan rumah Ajeng. Keesokan paginya, jeritan terdengar dari rumah Ajeng. Seluruh tetangga datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tepat ketika mereka sudah berkumpul, semua orang dibuat tersentak melihat darah membasahi wajah Ajeng. Di hadapan wanita itu terdapat suaminya dengan kayu di tangannya. Semua orang di desa tentu terkejut melihatnya. Namun, tak ada yang berani berbicara, apalagi ketika mereka tahu di dalam kerumunan itu ada Halimah yang berdiri melihat semua itu dengan sorot mata yang tenang. Semua orang mengerti, kini lintre sedang dibalas dengan lintre. Malam harinya, 4 kartu yang dimiliki oleh Halimah dia keluarkan. Di atas sebuah foto ia letakkan kartu tersebut. Lalu Halimah berkata entah kepada siapa. Di depan asap kemenyan yang mengepul, Halimah berujar, "Mati yo neng tengah dalan, nengarepet truk liwat yo mas. Matilah di tengah jalan, di depan truk yang lewat ya mas." Dan benar saja, keesokan harinya, pada siang terik yang panas, terdengar kabar duka tentang kematian Pak Mantri yang kabarnya menabrakkan dirinya di depan sebuah truk yang lewat. Tubuhnya hancur sampai harus dimasukkan ke dalam kantong kresek. Halimah ini hanya ingin mencoba apakah lintriknya ini berhasil. Dirinya juga sudah lelah kalau setiap minggu laki-laki itu akan datang ke rumahnya untuk meminta jatah karena pernah membantu dirinya. Maka dengan berita yang dia dengar ini, satu orang sudah menerima ganjarannya. Ternyata Pak Mantri ini orangnya ya agak cerongoan juga, hidung belang juga. Pada malam yang lain, ketika Halimah ada di rumah sendirian, ia mendengar suara pintunya diketuk. Maka wanita itu mendekat, dan ketika ia membuka pintu rumahnya, di sana berdiri seseorang yang dirinya kenal, si Ajeng. Sebagian wajahnya lebam dengan bibir sobek bekas disiksa. Untuk pertama kalinya, Halimah melihat Ajeng meminta ampun agar dia menghentikan semua ini. Ia tahu dan sangat tahu perihal apa yang dilakukan oleh Halimah. Bahkan dia bisa melihat jin yang selalu mengikuti dirinya sekarang menyerupai wujud Halimah.
dan mengikuti si Halimah itu. Dan dia si Ajeng ini berjanji akan melepas mantan suaminya Halimah. Tapi Halimah tak bergeming. Ia hanya diam saja melihat Ajeng dengan sorot mata nanar. Tepat ketika Halimah membasuh luka merah di pipinya, Halimah lalu mendorong pintu rumahnya lebar-lebar. Di sana Ajeng lalu melihat suaminya berdiri. Ia baru saja membenarkan kancing bajunya. Ajeng pun pulang sembari dituntun oleh suaminya sendiri, pergi menjauh dari rumah Halimah. Dan ketika bayangan mereka sudah pergi, Halimah mengambil satu kartu lagi, menumpukkan di atas foto mantan suaminya, lalu berujar, "Dibakar, ojo diantemi maneh yo mas. Dibakar, jangan dipukuli lagi ya mas." Begitulah akhir cerita ini. Dan betul saja, suaminya Ajeng membakar si Ajeng sampai tewas. Kejadian pembakaran ini untungnya tak pernah terjadi, karena sewaktu hal itu dilakukan, Ajeng masih bisa diselamatkan, kecuali mukanya. Setengah badan dan kakinya yang mengalami luka bakar yang menyebabkan cacat permanen. Sementara mantan suami Halimah menjadi gila. Penangkapan warga kepada suami Halimah mengercut dan tak terbendung lagi. Sampai akhirnya mereka para warga berbondong-bondong mendatangi rumah Halimah. Sayangnya, malam itu adalah kali terakhir orang melihat Halimah. Kejadian ini diceritakan dari mulut ke mulut, sampai berhenti di titik neneknya Pak Agus ini. Tak tahu kemana Halimah. Dia mungkin pergi meninggalkan desa itu, tak tahu kemana. Selesai.